Saudara-saudari yang terkasih, di dunia tempat kita hidup ini, orang rela berkorban bagi orang lain termasuk yang langka. Semakin lama dunia semakin penuh dengan orang yang dengan segala cara berusaha mendapatkan rasa aman bagi dirinya sendiri, bagi keluarga atau kelompoknya. Kalaupun ada orang yang nampaknya rela berkorban, biasanya sudah didahului dengan perhitungan untung rugi yang sangat cermat. Memberi namun dengan pamrih di belakangnya, melayani namun haus akan penghargaan, merendahkan diri namun mengharapkan sebuah pujian. Pada hari ini sekali lagi Injil Lukas mengisahkan pertemuan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, di mana orang-orang Farisi meminta Yesus agar dengan segera meninggalkan Yerusalem karena Herodes ingin membunuhnya. Aksi ini dilakukan bukan karena mereka benar-benar ingin menyelamatkan Yesus dari tangan Herodes, melainkan karena iri hati, benci, dendam, dan dengki atas semua kebaikan yang telah Yesus perbuat kepada kaum miskin dan para pendosa yang bertobat. Tidak sampai di sini saja, karena dengan kehadiran Yesus dapat mengancam popularitas mereka, sehingga popularitas mereka bisa menjadi pudar, wibawa mereka menjadi pudar di tengah-tengah masyarakat. Juga dapat menghalangi aksi-aksi mereka, membongkar kemunafikan mereka, keserakahan, kesombongan, tipuan, serta menurunkan derajat mereka di depan semua orang. Maka atas dasar inilah mereka secara tidak langsung ingin mengusir Yesus dari Yerusalem. Tetapi reaksi Yesus kepada mereka menunjukkan sebuah sikap ketegasan dan keberanian. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Itu yang Yesus katakan. Yesus juga secara tidak langsung mengatakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari di Yerusalem. Sebagaimana kita tahu bahwa Yerusalem adalah tempat di mana bait suci berdiri dan juga para tokoh rohani berada. Namun justru disitulah mereka yang telah membunuh para nabi utusan Allah. Yerusalem adalah kota suci, namun juga dipenuhi orang-orang yang keras hati, tak peka sindiran dan tak mempan teguran. Dalam kata-katanya, Yesus bertanya kepada mereka, mengapa mereka menolak semua hadiah yang dikirimkan kepada mereka oleh Allah? Mereka membunuh para nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus untuk menghibur mereka, untuk menyelamatkan mereka. Dengan kata lain, mereka terlalu disibukkan oleh kecemasan dan ketakutan untuk mengenali kebaikan yang Tuhan kirimkan kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerimanya, namun juga lebih sulit lagi, Yesus berhadapan dengan pola pikir, tabiat, karakter yang sudah terbentuk dan membatu. Cara pandang inilah yang menguasai pemikiran mereka yang menentang Yesus, sehingga sulit untuk diperbaharui. Kalau dalam bahasa Paulus, dia mengatakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melalui roh-roh jahat di udara. Maka dengan demikian diperlukan sebuah pertobatan yang total dan perombakan yang total. Dan semua ini hanya dimungkinkan kalau orang mau berpegang pada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan
semua panah api dari si jahat. Santo Agustinus pernah mengatakan, Tuhan selalu berusaha memberikan hal-hal yang baik kepada kita, tetapi tangan kita terlalu penuh untuk menerimanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketakutan seringkali mengalahkan kebenaran. Hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut terhadap kuasa apapun. Ketakutan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan sebaliknya kalau kita bisa melihat Tuhan, kita tidak diliputi oleh rasa takut. Semoga kita selalu melihat Tuhan yang berkarya, sehingga kita tidak perlu merasa takut dan banyak hal yang ada, tidak merasa takut akan banyak hal yang ada di sekitar kita. Santo Paulus mengatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan berdoalah agar kita tidak takut dan kita bisa melihat Allah, bisa menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Amin.